Hidup dari uangmu sendiri bukan sekadar soal nominal. Ini tentang harga diri, kebebasan, dan kedewasaan. Banyak orang yang tumbuh dewasa secara usia, namun tetap menggantungkan hidup pada orang lain, pada keluarga, pada pasangan, pada bantuan. Tapi pada akhirnya, kamu tidak bisa menghindar dari satu kenyataan. Jika kamu tidak bisa menghidupi dirimu sendiri, kamu belum benar-benar hidup sepenuhnya. Mari kita bahas dengan tenang, pelan-pelan. Apa sebenarnya makna dari hidup dari uangmu sendiri? Dan kenapa itu penting dalam perjalanan menjadi manusia seutuhnya? Ada satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Tapi anehnya, justru seringkali dipertaruhkan demi uang, harga diri. Banyak orang berpikir, kemandirian finansial itu soal jadi kaya. Soal bisa beli barang mewah, jalan-jalan ke luar negeri, atau punya saldo rekening puluhan juta. Padahal, bukan itu esensinya. Kemandirian finansial adalah tentang berdiri di atas kaki sendiri, tentang makan dari hasil usahamu, hidup dari keringatmu sendiri, tentang bisa berkata, "Aku bisa hidup," tanpa menggantungkan nasibku pada orang lain. Kamu tidak lagi harus tunduk pada siapa yang memberimu makan. Karena siapapun yang menggenggam dompetmu, pada akhirnya akan menggenggam keputusanmu, kebebasanmu, bahkan kadang harga dirimu. Mereka bilang, "Kamu bebas," tapi kamu tahu kamu tidak sebebas itu. Karena kamu masih hidup dari pemberian orang tua. Karena kamu masih berharap pasanganmu yang menanggung semua. Karena kamu masih bergantung pada belas kasihan sistem atau bantuan orang lain. Lama-lama, tanpa sadar, kita mulai melelang harga diri kita sendiri. Kita belajar diam saat ada yang merendahkan, karena takut kehilangan tempat tinggal. Kita pura-pura setuju, karena tak enak sudah dibiayai. Kita mulai menyusun kata-kata bukan dari keberanian, tapi dari kekhawatiran. Apa jadinya kalau aku tak lagi ditanggung? Dan di titik itu, kamu akan tahu, hidup ini memang berat, tapi hidup yang digantungkan pada orang lain lebih berat lagi. Karena setiap keputusan kecil pun, kamu tidak benar-benar punya kuasa. Mau kerja apa, tinggal di mana, bahkan makan apa. Semua tergantung siapa yang membayar. Mungkin kamu berpikir, tapi kan nggak semua orang bisa langsung mandiri. Dan kamu benar, memang tidak bisa langsung. Tapi perbedaannya jelas. Apakah kamu nyaman dalam ketergantungan? Atau kamu sedang berjuang untuk keluar dari sana? Kemandirian bukan datang tiba-tiba. Ia dibangun, sedikit demi sedikit, dari kesadaran kecil yang berkata, "Aku ingin hidup dari tanganku sendiri." Karena pada akhirnya, uang dari orang lain bisa membuatmu hidup, tapi hanya uang dari hasilmu sendiri yang bisa membuatmu berharga. Dan dari situ, kamu tahu, harga diri dimulai dari satu hal kecil yang tampak sepele, tapi berdampak besar. Berani hidup dari uangmu sendiri. Ketika bantuan menjadi kecanduan, awalnya hanya sekali. Seseorang membantumu dan kamu bersyukur, lalu bantuan itu datang lagi, dan kamu mulai merasa terbantu. Sampai satu hari, kamu tak sadar, kamu mulai mengandalkan. Bukan lagi sekadar ditolong, tapi mulai bergantung. Dan dari situlah kecanduan itu tumbuh. Pelan, diam-diam, dan sangat halus. Bantuan yang dulu kamu anggap sementara, berubah menjadi tempat bernaung. Berubah menjadi tempat nyaman. Dan dari kenyamanan itu, lahirlah satu hal yang berbahaya. Rasa berhak. Kamu mulai berpikir, nanti juga dibantu lagi. Toh selama ini juga selalu ada yang nolong. Kalau kepepet, pasti ada jalan. Dan tanpa sadar, kamu sedang menumpulkan insting bertahanmu sendiri. Manusia tidak lemah karena tidak dibantu. Manusia jadi lemah karena terlalu sering dibantu. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak pernah benar-benar dipaksa untuk mencoba sendiri. Bayangkan seseorang yang terluka, dan karena terlalu lama duduk di kursi roda bantuan, ia tak lagi percaya bahwa kakinya bisa berdiri. Padahal kakinya masih sehat. Yang lumpuh bukan fisiknya, tapi keyakinannya. Bantuan seharusnya jadi jembatan, bukan tempat tinggal. Ia hadir untuk menyambung masa sulit, bukan jadi alasan untuk tidak melangkah. Tapi banyak dari kita menyulap jembatan itu jadi rumah. Kita diam di sana, menikmati makanan yang tidak kita masak, menghirup udara yang tidak kita perjuangkan. Dan ketika ditanya kenapa belum pergi dari situ, kita bilang, "Aku belum siap."
Padahal yang tidak siap adalah mental kita. Bukan karena tidak bisa, tapi karena sudah terlalu nyaman menjadi penumpang dalam hidup sendiri. Lalu kita mulai menuntut. Kita ingin terus dibantu, tapi tidak mau berterima kasih. Kita marah kalau bantuan terlambat, kita kecewa kalau bantuan tak sesuai harapan. Kita lupa bahwa semua yang kita terima itu adalah bukan hak, tapi kebaikan. Dan disitulah kita kehilangan sesuatu yang berharga, rasa malu. Malu karena terlalu sering meminta, tanpa pernah mencoba membalas. Mungkin sekarang kamu sedang dalam kondisi sulit, mungkin kamu memang butuh dibantu, itu manusiawi. Tak perlu malu. Tapi kamu harus tahu, bantuan bukan rumah, ia cuma tempat transit. Cepat atau lambat, kamu harus bergerak. Bukan karena kamu harus membuktikan sesuatu pada dunia, tapi karena kamu berhutang pada dirimu sendiri. Kamu layak untuk belajar mandiri. Kamu layak hidup dari hasilmu sendiri. Kamu layak punya kebanggaan yang tidak tergantung pada pemberian siapapun. Dan kalau kamu sudah paham ini, maka sekaranglah waktunya melepaskan ketergantungan. Karena jika kamu terus meminta, kamu akan terus merasa kurang. Tapi kalau kamu mulai menciptakan, disitulah hidupmu mulai punya arah. Kemandirian tidak datang seketika. Semua orang ingin mandiri, tapi tidak semua orang siap untuk berproses menjadi mandiri, karena prosesnya tidak sebentar, tidak mudah, dan seringkali menyakitkan. Orang yang sudah bisa hidup dari uangnya sendiri, bukan karena mereka tiba-tiba hebat, tapi karena mereka pernah jatuh berkali-kali. Mereka pernah dilecehkan saat baru mulai usaha kecil. Pernah dihina karena gaji pertamanya cuma cukup buat makan harian. Pernah ditertawakan karena masih numpang sana-sini. Tapi mereka tetap jalan, pelan tapi pasti. Kemandirian itu seperti menanam pohon. Awalnya cuma benih kecil, tak kelihatan hasilnya. Tiap hari disiram, diberi pupuk, dijaga. Dan orang lain melihatnya sebagai hal sepele. Tapi waktu terus berjalan. Mereka yang sabar akan melihat daunnya tumbuh, lalu batangnya menguat, lalu akarnya dalam. Sampai akhirnya mereka bisa berdiri, kokoh, bahkan dalam badai. Kemandirian bukan keajaiban, tapi hasil dari konsistensi kecil yang dilakukan terus-menerus. Mungkin hari ini kamu baru bisa menghasilkan 50.000 per hari. Jangan remehkan itu. Itu langkah awal. Mungkin saat ini kamu masih bergantung sebagian pada orang tua atau pasangan. Itu pun tak apa, asal kamu punya niat jangka panjang untuk lepas. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kenyamanan sesaat, karena hidup akan terus menuntut. Dan waktu tidak pernah menunggu kesiapan siapapun. Yang hari ini diberi, belum tentu selamanya akan ada. Orang yang kamu andalkan bisa pergi. Keadaan bisa berubah, dan kalau kamu tidak siap, kamu akan roboh. Jadi, mulai sekarang, sadari satu hal penting. Tidak apa-apa kalau kamu belum mandiri sepenuhnya. Yang penting, kamu bergerak ke arah itu. Belajarlah skill. Cari pengalaman. Mulailah kerja apapun yang halal dan membentuk mentalmu. Tidak usah pikir gengsi, karena gengsi tidak akan membayarmu. Tapi kerja kerasmu, iya. Jangan terlalu banyak berpikir, aku harus sukses besar dulu baru dibilang mandiri. Karena kadang, yang kamu butuhkan bukan pencapaian besar, tapi langkah kecil yang konsisten. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa hari ini. Cukup pastikan kamu tidak diam. Karena diam adalah awal dari kejatuhan. Mereka yang bisa hidup dari uangnya sendiri hari ini, dulu juga mulai dari bingung, takut, dan serba kekurangan. Tapi mereka punya satu keunggulan. Mereka tidak menyerah. Dan kamu pun bisa seperti itu. Banyak orang merasa malu karena penghasilannya kecil, karena kerjaannya dianggap remeh, karena mereka belum bisa membeli apa yang orang lain pamerkan. Padahal, di balik itu semua, ada sesuatu yang jauh lebih penting. Itu hasilmu sendiri. Mungkin kamu cuma digaji harian. Mungkin penghasilanmu belum bisa nabung banyak. Mungkin kamu masih harus ngirit tiap minggu. Tapi kamu tahu satu hal yang membedakanmu dari banyak orang. Uang itu datang dari hasil kerjamu. Bukan dari merengek. Bukan dari menggantungkan diri, tapi dari kerja keras dan keringatmu sendiri. Dan itu adalah kemenangan. Orang lain mungkin tertawa. Mereka pamer saldo rekening, pamer gaya hidup mahal, pamer mobil, gadget, liburan. Tapi kamu tidak tahu
Berapa banyak dari mereka yang sebenarnya masih hidup dari uang orang tuanya? Berapa banyak yang masih digaji oleh suami, istri, keluarga, atau pinjaman? Dan berapa banyak yang dalam diamnya merasa tidak punya kendali atas hidupnya sendiri? Karena sesungguhnya, kendali itu datang ketika kamu menghasilkan sendiri. Meski sedikit, meski belum cukup banyak. Tapi ada rasa percaya diri yang tumbuh dari situ. Kamu bisa bilang, aku tidak kaya, tapi aku tidak minta. Aku tidak punya banyak, tapi aku tidak bergantung. Aku bisa hidup dari uangku sendiri. Dan percaya atau tidak, kalimat itu lebih berharga daripada banyaknya digit di rekeningmu. Karena saat kamu hidup dari uang orang lain, ada harga yang kamu bayar. Rasa malu, rasa takut, rasa tidak bebas. Kamu tidak bisa sepenuhnya jujur. Tidak bisa sepenuhnya memilih. Bahkan untuk memutuskan sesuatu yang sederhana, kamu harus pikir, apa nanti dia marah kalau aku beda pendapat? Tapi saat kamu hidup dari uangmu sendiri, kamu belajar jadi manusia utuh. Manusia yang tidak hidup untuk menyenangkan siapapun, tapi untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan yang paling menarik dari semuanya, gaji kecil tidak akan selamanya kecil. Kalau kamu terus belajar, kalau kamu terus naik level, kalau kamu tidak menyerah pada proses, uangmu akan ikut bertumbuh. Tapi kalau mentalmu lemah dari awal, berapapun uang yang datang, kamu akan tetap merasa miskin. Karena miskin itu bukan soal isi dompet, tapi soal isi kepala dan isi hati. Jadi, kalau hari ini kamu merasa kecil karena gajimu sedikit, ingat, kecil tapi hasil sendiri jauh lebih mulia. Daripada besar tapi numpang dan menggantungkan diri. Jalanmu masih panjang. Dan ini baru permulaan. Di antara semua jebakan yang paling halus, ada satu pola pikir yang sering tanpa sadar kita pelihara. Mental yang penting ada. Asal bisa makan, asal bisa bertahan, asal cukup buat bayar kos, asal nggak ngutang. Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana, kadang terasa bijak, tapi jika dibiarkan terlalu lama, mereka berubah menjadi penjara yang mengerdilkan. Karena asal ada hanya membuatmu diam. Ia tidak mendorongmu maju. Ia tidak menyuruhmu tumbuh. Ia cuma menenangkan kamu, supaya kamu tidak merasa bersalah saat menyerah. Padahal, hidup bukan cuma soal bertahan, tapi soal bertumbuh. Mental bertumbuh berkata, bagaimana caranya hari ini bisa lebih baik dari kemarin? Apa yang bisa saya pelajari supaya tidak stagnan di titik ini? Bagaimana saya bisa menambah nilai? Bukan cuma uang, tapi kemampuan. Mental bertumbuh tidak puas hanya karena sudah dapat uang. Tapi ia bertanya, apakah saya layak untuk dibayar lebih? Orang yang mentalnya bertumbuh tidak akan selamanya nyaman dengan gaji kecil. Bukan karena serakah, tapi karena ia sadar hidup ini terus berjalan. Harga naik, tanggung jawab bertambah. Dan kalau dirinya tidak ikut berkembang, maka suatu saat dia akan tertinggal. Kamu tidak harus langsung sukses, tapi kamu harus punya arah. Arah kemana kamu akan tumbuh? Karena orang yang punya arah akan terus bergerak, meski pelan, meski tersendat, tapi dia tidak akan diam. Sebaliknya, orang yang mentalnya asal ada akan terlihat puas, tapi dalam diam mereka cemas, takut kehilangan, takut gagal. Karena mereka tahu, mereka tidak pernah mempersiapkan apapun. Mereka tidak menabung ilmu, tidak membangun koneksi, tidak menambah keterampilan. Mereka cuma menggantungkan hidup pada keberuntungan hari ini. Dan ketika badai datang, mereka adalah orang pertama yang tumbang. Jadi hari ini, coba tanya dirimu sendiri. Apakah aku hidup untuk bertahan atau hidup untuk bertumbuh? Kalau kamu merasa jawabannya adalah yang pertama, tidak masalah. Tapi pastikan kamu tidak diam di sana. Kamu bisa pindah arah. Bertumbuh itu tidak instan, tapi bertumbuh adalah pilihan. Dan setiap orang bisa memilih, kapan saja, bahkan sekarang. Karena satu-satunya hal yang lebih menakutkan dari gagal adalah berhenti mencoba. Mungkin kamu sedang berada di fase hidup yang terasa hampa. Bangun pagi, tidak tahu mau ngapain. Hari-hari terasa kosong. Dan ketika malam datang, kamu merasa bersalah karena tidak melakukan apa-apa. Kamu belum menghasilkan uang, belum punya pekerjaan tetap, belum bisa mandiri, dan mungkin
kamu mulai merasa rendah diri, merasa tertinggal, merasa tidak berharga. Tapi tenang, itu bukan akhir, itu awal. Setiap orang yang sekarang bisa mandiri, pernah ada di titik ini. Titik di mana kamu merasa tidak ada yang bisa kamu banggakan. Tidak ada uang, tidak ada karya, bahkan tidak tahu arah. Tapi mereka tidak diam. Mereka tidak larut dalam kekosongan. Mereka memutuskan untuk memulai. Karena begini, jika kamu belum bisa produktif secara finansial, maka produktiflah secara kapasitas diri. Gunakan waktu kosongmu untuk memperkuat fondasi, belajar, magang, membaca, bikin proyek kecil meski tidak dibayar. Jangan terlalu cepat menuntut hasil. Fokuslah pada proses menyiapkan diri. Karena di dunia nyata, uang hanya datang kepada mereka yang siap. Bukan cuma siap kerja, tapi siap tanggung jawab. Siap gagal, siap bangkit, siap diandalkan. Dan kesiapan itu lahir dari masa-masa seperti ini. Masa-masa yang sunyi, masa-masa yang sepi dari sorotan, masa-masa yang tidak dilihat orang lain, tapi justru paling menentukan arah hidupmu. Kalau kamu punya waktu luang, jangan sia-siakan hanya untuk scroll media sosial. Gunakan untuk membangun dirimu. 1 jam sehari untuk belajar skill baru. 30 menit untuk membaca buku. 2 jam untuk mencoba hal yang belum pernah kamu lakukan. Kamu tidak akan langsung dibayar. Tapi kamu sedang mempersiapkan alasan kenapa kamu layak dibayar suatu hari nanti. Dan kamu tahu, ini bukan hanya soal uang, tapi soal harga diri. Orang yang produktif bukan hanya yang bekerja keras, tapi yang terus mengembangkan diri, meski belum ada hasil yang terlihat. Kamu boleh merasa kosong hari ini, tapi jangan biarkan kekosongan itu menjadi permanen. Isi dengan hal-hal yang membentukmu. Karena suatu hari nanti, ketika kesempatan datang, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, untung dulu aku nggak menyerah.